Hey guys, what's going on? Welcome to Crypto Hell. Selamat datang di Educational Center dari Crypto Hell. Pada video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya menentukan support dan resisten. Cara untuk menentukan support dan resisten pada dasarnya itu adalah hal yang paling basic sebelum kita menentukan kapan kita entry, kapan kita jual. Karena kalau kita berbicara support dan resistance, maka kita akan melihat area supply and demand. Terkadang sebagai trader itu kita susah atau sulit untuk menentukan sebenarnya mana sih level support dan resisten itu. Karena level support dan resisten itu akan terbagi jadi dua, yaitu major dan minor. Nah, tergantung nanti kita lihat di area mana aja kah level resistan atau di level support tersebut terjadi multiple rejections atau candle itu bereaksi terhadap garis-garis yang sudah kita tentukan. Nah, pertama kita akan menentukan dulu level support. Nah, di sini gue menggunakan BTC USDT untuk menentukan level support dari Bitcoin secara keseluruhan. Nah, yang pertama adalah terkadang kita itu tidak mengerti cara untuk menentukan level support itu bagaimana. Karena beda tangan pasti akan beda cara untuk menentukan level support. Tapi yang paling mudah adalah kita hanya perlu untuk mencari swing low dan swing high. Ini adalah swing high, lalu di bawah sini adalah swing low. Jadi, teman-teman gak usah pusing untuk melihat sebenarnya yang jadi swing low itu bagaimana sih, atau level resisten atau level support itu bagaimana. Di saat terjadi penurunan yang cukup sangat signifikan, lalu harga tertahan pada suatu tempat dan terjadi reversal, maka garis ujung ini itu adalah swing low. Oke. Konfirmasi dari swing low itu bagaimana? Konfirmasinya adalah di saat candle merah itu dibalas dengan candle hijau atau terjadinya reversal. Disitulah swing low itu konfirmasi. Lalu bagaimana dengan swing high? Swing high pun sebaliknya sama seperti swing low. Di saat terjadi kenaikan, lalu di suatu tempat atau di suatu titik harga terjadi penurunan. Nah, di sini itu adalah swing high dari BTC. Atau kalau kita mau simpulkan, ini itu membentuk A shapes atau A, dan sini membentuk V shapes atau V, Victor ya. Lalu sepanjang perjalanan naik ke atas ini kira-kira mana aja sih swing high dan swing low? Kalau dari daily time frame itu di sini ada swing high. Lalu di bawahnya di sini ada swing low. Lalu di sini ada swing high. Dan di bawah sini pun ada swing low lagi. Di sini ada swing high lagi. Lalu di sini ada swing low lagi. Di sini ada swing high lagi. Sampai dengan kita akan bertemu lagi hingga ke angka-angka yang baru. Nah, pertanyaan yang sering keluar dari traders itu adalah bagaimana cara kita menentukan atau memberikan titik garis supportnya itu pada posisi yang mana? Apakah pada posisi ujung body candle atau pada shadow? Nah, sebenarnya seperti ini. Karena kalau kita berbicara level support, maka kita akan berbicara level atau demand area. Yang dimana demand area berarti pada harga tertentu itu terdapat permintaan beli yang cukup sangat banyak. Maka dari itu trader selalu menggunakan rectangle untuk menentukan support area. Nah, setelah itu baru kita panjangin seperti ini. Jadi area ini itu adalah demand zone, di mana dari range harga 30.300 sampai dengan 28.900 itu adalah ruang akumulasi dari Bitcoin. Permintaan beli itu cukup sangat banyak dan menahan pergerakan harga untuk kembali lagi naik. Atau teman-teman juga bisa menggunakan horizontal ray untuk memberikan tanda bahwa garis tersebut pada harga tersebut itu adalah level support. Jadi pada dasarnya tergantung dari
kenyamanan teman-teman untuk menggunakan tools-tools yang sudah ada di TradingView. Nah, bagaimana cara kita menentukan resisten? Sama seperti kita menentukan level support, di sini kita mempunyai swing high. Nah, kita tarik lagi garis seperti ini atau kita tarik rectangle seperti ini ya, dari ujung body candle sampai ke shadow-nya. Lalu kita tarik garis seperti ini ya, kita panjangin. Nah, nanti kita akan lihat pada level-level mana sajakah harga atau candle itu bereaksi. Seperti contohnya di sini ada reaksi, lalu di sini pun ada reaksi, di sini ada reaksi. Lalu di sini ada reaksi pada time frame 4H mungkin atau time frame daily pun tampaknya memang kelihatan juga ya sebelum terjadi kenaikan. Nah, terus di sini pun ada reaksi. Nah, di mana berarti kalau kita berbicara level resisten, maka area ini adalah area supply zone. Nah, yang di mana memang pada level resisten ini banyak juga permintaan jual. Kalau tidak ada permintaan jual, maka harga tidak akan terkoreksi pada level resistennya. Kalau kita mau kasih tanda juga seperti ini menjadi level support, ini menjadi level support, ini menjadi level support, lalu yang di atas juga menjadi level resisten, lalu yang di atas pun lagi menjadi level resisten, lalu yang di atas lagi ini mau jadi level resisten, mau ini pun menjadi level resisten, itu nggak jadi masalah. Tergantung nanti kita lihat manakah yang minor support dan major support pada daily time frame-nya. Tergantung kita lihat di manakah harga selalu rejected. Kayak contoh ini di sini selalu rejected. Lalu di angka ini pun selalu rejected. Maka dari itu level tersebut itu adalah level resisten yang cukup kuat. Lalu di bawah sini pun ya ini menjadi level support yang cukup kuat atau major support karena beberapa kali terjadi rejections pada level tersebut. Nah, nanti kita tinggal kalau yang seperti ini, kalau kita panjangin gini kan ya. Nah, atau kita mau pakai ALTH itu juga nggak jadi masalah. Kalau kita di keyboard pakai Alt Hotel, yang akan keluar itu adalah tools dari horizontal line di sini ya, horizontal line. Nah, kita akan lihat pada garis tersebut apakah ada multiple rejection atau tidak. Kalau memang tidak ada multiple rejection, maka level tersebut itu adalah minor support. Nah, kalau kita lihat di kedua garis ini adalah major resistance karena kita lihat ada beberapa kali multiple rejection ya, terus ada fake out juga, terus di sini ada juga rejection, maka garis ini atau level ini itu adalah major resistance pada BTC. Berarti range-nya itu di harga 60 ribuan sampai ke angka 59 ribuan. Ini bisa kita jadikan referensi bahwa level-level tersebut itu adalah level-level support dan resisten. Perlu diketahui sama teman-teman bahwasanya apabila teman-teman nanti melihat harga itu breakout dari level resisten lalu candle mencoba untuk kembali lagi ke level tersebut dan di area tersebut harga kembali lagi memantul, maka level resisten tersebut itu sudah menjadi level support. Berarti backtestingnya atau retest harga itu sudah berhasil. Nah, begitu pula dengan level support. Apabila di saat memang harga menurun ke bawah, lalu ternyata candle breakout dari level supportnya dan mencoba untuk kembali lagi testing ke level support tersebut. Maka yang pada awalnya ini adalah garis support dari tingkat penurunan ini sudah menjadi level resisten apabila pada level tersebut harga sudah kembali lagi meneruskan trennya ke bawah atau menurun. Pada setiap time frame-nya kita akan melakukan hal yang sama. Karena kalau kita tidak mengetahui level support dan resisten dari BTC atau dari instrumen koin yang kita akan tradingkan, maka kita tidak akan tahu di mana kita akan beli dan di mana kita akan bisa jual. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara supply and demand, berarti di saat harga sudah berada pada area demand, sudah waktunya kita juga pun sudah waktunya traders untuk membeli. Dan juga apabila harga sudah berada pada level supply, maka pasar sudah bersiap-siap untuk menjual dagangannya.
Kembali lagi saya ingatkan, yang kita cari untuk menentukan support dan resisten itu adalah swing low ya. Di time frame 4H di sini ada swing low, lalu di time frame 4H di sini ada swing low lagi ya. Di sini ada swing low lagi, lalu di sini ada swing low lagi. Terus kalau untuk menentukan level resisten, kita cari yang lebih dominan aja. Terjadi multiple rejections itu di mana di sini menjadi swing high, bisa menjadi level resisten. Tinggal nanti kita lihat aja. Kalau mau iseng-iseng kita ALTH, terus kita lihat pada level tersebut bener nggak ya, pada level tersebut itu ada multiple rejection. Memang betul pada garis tersebut itu memang ada multiple rejection, di sini ada, lalu kita bisa lihat juga lebih dekat di sini kan. Memang ada beberapa kali dia mencoba untuk kembali reversal tapi ternyata tidak bisa, dan di sini juga pernah ada retest lalu bisa berhasil kembali lagi naik uptrend. Terus kita lihat di sini ya, beberapa kali juga ada multiple rejection, maka memang garis tersebut itu adalah level resisten. Nah, apabila nanti ternyata BTC kembali lagi upside dan berhasil breakout dari angka 47,9, maka garis tersebut yang awalnya ada level resisten maka akan menjadi level support dari Bitcoin. Oke, materi support dan resisten pada video kali ini cukup sampai di sini. Saya Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.